Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo masyarakat Kabupaten Wonogiri. Kembali lagi nih berjumpa dengan kami di podcast Nyawiji. Podcast yang akan memberikan informasi seputar pelayanan-pelayanan yang ada di Kabupaten Wonogiri tentunya. Bersama saya Anggi Munditawangi yang akan menemani podcast pada kali ini. Langsung saja inilah podcast Nyawiji. Oke, masyarakat Kabupaten Wonogiri pasti sudah penasaran nih, siapa sih narasumber yang akan kita hadirkan pada episode kali ini? Langsung saja sudah bergabung bersama kami dari Polres Kabupaten Wonogiri dan juga dari Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh disapa dulu nih Pak, masyarakat Kabupaten Wonogiri, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga kepada masyarakat Wonogiri yang saat ini mungkin lagi melaksanakan aktivitas ataupun istirahat. Kami dari Polres Wonogiri memperkenalkan diri, boleh kan, Mbak? Iya, monggo silakan Bapak. Ya, karena ada pepatah tidak kenal maka tidak sayang kan gitu. Ya, kami nama Pudiono, pangkat Inspektur Polisi 1, kemudian tugas kami sebagai Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Mungkin di masyarakat Wonogiri awam itu, Mbak. Apa itu Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu atau SPKT? Kalau lambang kami ada di sini nih. Wah, SPKT. luar biasa sekali nih. Ya, itu sementara itu. Terima kasih. Mungkin hari ini kita bisa lebih semangat lagi. Siap. Itu tadi dari Polres Kabupaten Wonogiri untuk Pengadilan Negeri nih. Monggo silahkan. Selamat pagi juga. Siang ya Mbak. Pagi menjelang siang. Semangat pagi Pak. Jadi semangatnya tetap pagi. Kami dari Pengadilan Negeri Wonogiri juga mengucapkan salam sehat selalu. Saya perwakilan dari Kepanitiaan Hukum. Nama saya Trihandianto. Semoga bisa memberikan informasi kepada masyarakat para pencari keadilan di Kabupaten Wonogiri. Siap, para pencari keadilan Wonogiri, itulah nih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja nih, masyarakat juga sudah banyak sekali yang penasaran untuk pelayanan-pelayanan apa saja sih Pak yang ada di Polres Kabupaten Wonogiri dan juga yang ada di Pengadilan Negeri. Mungkin boleh dijelaskan nih layanannya, monggo silakan. Mungkin dari Polres, monggo. Oke, kita lanjut Mbak Anggi. Iya. Jadi yang namanya Polres Wonogiri ada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Yaitu tempatnya ada di Polres yang baru ya, yang di sebelah selatan Jalan Wuryantoro Wonogiri. Di situ memang ada khusus untuk pelayanan kita berkaitan dengan kepentingan masyarakat di situ. Contohnya kalau di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu mungkin ada pengaduan atau mungkin ada laporan polisi, kita layani di situ. Mungkin ada permasalahan-permasalahan dari masyarakat berkaitan dengan tindak pidana ataupun yang saat ini sedang ngetren, Mbak, berkaitan dengan juga mungkin kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir setiap hari di ruangan kami atau di kantor kami itu ada pengaduan berkaitan dengan penipuan online. Nah, itu perlu kita tindak lanjuti. Ya, kita bikinkan surat pengaduan kemudian ditindaklanjuti nanti ke bagian reskrim itu. Itu untuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadunya. Kemudian yang kedua, di situ juga ada pelayanan berkaitan dengan pembuatan SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, itu mungkin yang mau bekerja, mungkin yang mau melanjutkan kuliah atau mungkin ke luar negeri, itu adalah syarat utama adalah surat keterangan catatan kepolisian itu sebagai persyaratannya. Kemudian yang ketiga juga di ruang kami juga ada pelayanan namanya pelayanan surat atau SKTLK. SKTLK. Mungkin masih awam apa SKTLK. Ya, mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat. SKTLK itu singkatan dari surat keterangan tanda lapor kehilangan. Ya, kalau mungkin masyarakat umum menyebutnya surat kehilangan itu. Lebih familiar. Nah, itu beberapa dokumen yang berkaitan dengan kehilangan, mungkin ada yang kehilangan
KTP, atau mungkin kehilangan SIM, atau kehilangan kartu keluarga, kehilangan mungkin surat-surat berkaitan dengan BPJS, kemudian surat yang lain, ijazah, sertifikat dan sebagainya. Nah, itu kita layani juga di situ. Termasuk mungkin di NPP ini ada 2, Mbak. Ada 2 pelayan kita, yaitu SKCK, namun demikian hanya perpanjangan. Oh, perpanjangan Ya, SKCK. khusus yang di MPP ini adalah perpanjangan, kemudian SKTLK atau surat kehilangan itu yang kita layani. Ya. Oke. Luar biasa sekali itu tadi layanan dari Polres Kabupaten Wonogiri yang ada di MPP Nyawiji nih. Jadi ada perpanjangan SKCK dan juga pembuatan SKTL ngaten nggih, Pak. SKTLK. SKTLK. Nah, itu tadi layanan dari Polres Kabupaten Wonogiri. Kemudian untuk dari Pengadilan Negeri nih, apa aja sih Pak layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri? Monggo mungkin dijelaskan kepada masyarakat. Kalau untuk layanan di Pengadilan Negeri Wonogiri yang di MPP ya Mbak ya. Yang ada di MPP tentunya. Sebenarnya masyarakat bisa langsung akses sih, tapi misalnya ada yang misalnya masih informasinya kurang, di MPP itu bisa untuk sifatnya konsultasi dan informasi. Ada layanan penerbitan surat keterangan, tapi itu cuma bisa membantu dalam permohonannya saja. Dalam permohonannya saja. Terus ada layanan pendaftaran perkara secara e-court, itu perkara perdata. Oh, jee. Terus ada e-berpadu yang untuk langsung bisa ke masyarakat, kan ada 2 fitur itu untuk aplikasi e-berpadu. Jadi itu layanan izin besuk tahanan, jadi tidak usah datang ke pengadilan. Terus misalnya mau izin pinjam pakai barang bukti, itu bisa di fitur e-berpadunya ada. Terus kalau informasi sih bisa semuanya sih. Oh, luar biasa sekali. Jadi layanannya dari Pengadilan Negeri ini sudah elektronik, sudah terintegrasi dengan website-website, juga dengan aplikasi, ada e-court, ada e-berpadu, luar biasa sekali. Ngaten Bapak, betul? Betul sekali. Luar biasa. Nah, itu tadi layanan dari Polres Kabupaten Wonogiri dan juga dari Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri. Bapak, mungkin boleh, tadi kan sudah dijelaskan mengenai SKTLK, ya Bapak. Untuk syarat-syaratnya untuk pembuatan SKTLK itu apa saja sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan kepada masyarakat nih. Terima kasih Mbak Anggi. Ini boleh sambil sambil guyon ya. Monggo Supaya silakan nggak terlalu Bapak. tegang nanti. Kalau tegang terus nanti malah bahaya. Oke, berkaitan dengan persyaratan, kalau kita membuat surat kehilangan atau SKTLK, surat keterangan tanda lapor kehilangan, itu karena agak panjang ya itu ya. Mungkin masyarakat pun juga SKTLK, surat kehilangan. Itu kan bermacam-macam kita surat dokumen atau surat yang misalnya ada yang kehilangan, berarti persyaratan itu masing-masing berbeda. Syaratannya berbeda. Sebagai contoh, ini juga daripada nanti keliru juga. Monggo. Satu, misalnya kita kehilangan ijazah. Nah, ijazah itu bisa SD, SMP atau ijazah yang lain sampai perguruan tinggi. Yang jelas satu persyaratannya adalah identitasnya. Identitas itu berupa kartu tanda penduduk atau KTP. Itu fotokopinya bisa langsung, kemudian fotokopi juga surat-surat yang hilang, atau kalau ijazah ya fotokopi ijazah kalau ada. Nah, kalau tidak ada berarti nanti kita arahkan untuk masyarakat itu ke sekolah asal, membuat surat keterangan dulu bahwa benar yang bersangkutan adalah pernah sekolah di situ dan sudah bisa mendapatkan ijazahnya. Itu, ya. Setelah itu silahkan persyaratan itu untuk masyarakat langsung bisa datang ke MPP sini atau ke pelayan kami, baik itu di Polres maupun di Polsek. Monggo silahkan. Nah, setelah itu nanti waktunya tidak lama, kalau sudah persyaratannya lengkap, kita tidak sampai 15 menit surat keterangan kehilangan itu sudah jadi. Berarti tidak membutuhkan waktu lama sih Pak. Tidak sampai harian. Nanti kalau harian dikiranya nanti kita mempersulit, padahal tidak. Jadi begitu persyaratan itu sudah lengkap, kita proses di situ, tidak sampai 15 menit, mungkin 5 menit dengan entry itu kan kita juga entry datanya.
Selesai di print, masyarakat sudah, dan tidak dipungut biaya sepersen pun. Nah, itu Jadi, dia. jangan sampai nanti masyarakat mempunyai image, wah kalau ke polisi itu harus bayar. Tidak sama sekali. Dan kita sudah berkomitmen karena di Polres Wonogiri pun juga kita memperoleh namanya penghargaan wilayah bebas dari korupsi. Wah, luar biasa sekali Mulai nih. tahun 2020. Wah, luar biasa sekali ini Polres Wonogiri juga sudah mendapat penghargaan ya. Tentunya masyarakat Kabupaten Wonogiri nggak ada yang membayar nih untuk pembuatan SKTLK, itu gratis, cepat, dan juga langsung ditangani langsung oleh Polres ngaten je Pak. Nah, itu tadi untuk syarat-syaratnya je Pak. Untuk alurnya, alur pembuatannya sendiri itu bagaimana sih Pak untuk dari SKTLK? Jadi alur pembuatan daripada SKTLK, begitu masyarakat kehilangan surat-surat berharga atau surat-surat identitas, silakan nanti langsung datang saja, datang ke pelayanan-pelayanan kami, baik itu di Polsek. Polsek itu juga ada namanya sentra pelayanan kepolisian juga di Polsek, tingkat Polsek, kemudian juga tingkat Polres. Ya itu langsung begitu datang kita sambut. Di situ juga ada petugas-petugas kami, baik dari Polwan, kemudian menyambut, kita tanyakan apa perlunya. Itu dengan tentunya dengan 5S. Apa itu Pak? Ya, Boleh 5S, dijelaskan nih Pak, 5S. bukan nih, es Pak. krim, bukan es mambu ya. Jadi 5S itu senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu tetap kita pedoman nih itu Mbak. Itu pedoman Polres Wonogiri Jadi ya, Pak. kalau yang dulu mungkin image masyarakat terhadap polisi itu medeni atau Sangar. gitu. Sekarang tidak. Ya kita sudah namanya selalu berbenah diri, kemudian juga kita merubah mindset itu masyarakat bahwa kita itu sama seperti yang lain, pelayan-pelayan lain. Jadi kalau ke kantor polisi pun kita sudah jangan sampai nanti masyarakat wedi atau takut. Wah, yang kantor polisi kok karo ke kandang macan misalnya. Tidak boleh seperti itu. Sekarang kita sudah welcome, sudah paradigma yang lama itu sudah ditinggalkan lama sekali, dan kita membangun paradigma baru bahwa kita memang sebagai pelayan masyarakat. Namanya pelayan itu kita yang harus melayani, bukan kita yang harus dilayani, Pak. Nah itu, jadi begitu sampai di sana disambut, kemudian diarahkan kepada petugas-petugas kami dari Polwan itu nanti akan mengarahkan. Kalau misalnya SKTLK nanti kearahkan bagian SKTLK juga, itu disambut oleh petugas kami. Di situ juga akan melayani dengan sebaik-baiknya. Pokoknya terbaik untuk masyarakat. Jadi kita kembali lagi bahwa polisi itu adalah pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Ya, setelah itu nanti dicek juga persyaratannya, diarahkan. Kalau sudah persyaratnya sudah lengkap, langsung kita buatkan. Oke, buatkan SKTLK atau surat kehilangan itu. Setelah selesai langsung kita berikan kepada yang bersangkutan, kemudian diarahkan, misalnya kehilangan KTP langsung diarahkan ke Dukcapil, misalnya kehilangan STNK langsung kita arahkan ke bagian STNK atau di Samsatnya dan sebagainya. Begitu, Mbak Anggi. Luar biasa sekali Pak. Jadi nggak usah bingung lagi nih masyarakat kalau datang jangan sampai bingung Polres. lagi. Karena sudah kemudian jangan sampai takut lagi ke Polsek maupun ke Polres. Karena Dari petugas-petugas kami juga di situ senantiasa kita juga senyum seperti Mbak Anggi juga. Cuma petugasnya memang banyak yang cowok. Jadi tentunya untuk pelayanan masyarakat Pak fokusnya nih sekarang untuk 5S itu tadi juga. Betul sekali. Oke, luar biasa sekali itu tadi untuk alur nih untuk pembuatan SKTLK dari Polres Kabupaten Wonogiri. Nah, kita selingi nih dari layanan Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri tadi kan sudah dijelaskan nih Mas mengenai ada aplikasi Era Terang, ada e-card, ada e-berpadu. Mungkin boleh dijelaskan nih salah satunya untuk aplikasi Era Terang itu bagaimana sih Mas? Dari Era Terang dulu ya Mbak ya. Era Terang, monggo. Dari Era Terang itu sebenarnya sudah lama sih Mbak, dari tahun 2019 itu berdasarkan SK Dirjen nomor 44 tahun 2019. Jadi itu penerapan aplikasi PTSP Plus untuk layanan pengadilan dan juga surat Era Terang. Era Terang. Itu surat keterangan elektronik. Jadi masyarakat itu biar prosesnya lebih cepat lah. Lebih cepat. Kalau dulu manual kan pasti ngantri gitu kan, terus berjubel nunggu lama. Nunggu lama. Karena kita
gimana ya, buat surat keterangan tidak pernah terpidana kan harus kita proses benar-benar kita cek Mbak. Jadi kita acuannya dari SKCK-nya Bapak. Polisi. Kemudian kita juga cek di register perkara. Jadi dari tahun lama barangkali ada pernah masuk terpidana. Jadi kita memang harus benar-benar cek. Jadi prosesnya lama. Kemudian kita buatkan aplikasi Era Terang. Era Terang. Dari Mahkamah Agung dibuatkan aplikasi Era Terang sehingga memudahkan. Jadi proses validasinya lebih cepat ke pusat itu Mbak. Oh gitu. Kan jadi intinya wilayah seluruh Indonesia kan barangkali di sini bersih, tapi mungkin di wilayah lain ada catatan pidana gitu kan. Jadi kita mesti harus cek benar-benar. Kemudian setelah ada aplikasi Era Terang ini kan kita trackingnya lebih mudah dengan aplikasi SPP terintegrasi. Jadi misalnya di Wonogiri memang bersih, ternyata di wilayah luar Wonogiri ada catatannya. Iya. Berarti ini sudah terintegrasi seluruh Indonesia aja Bapak Anje. Nah untuk syarat-syarat untuk bisa mengajukan surat keterangan melalui aplikasi Era Terang itu bagaimana sih Pak? Apa saja untuk syaratnya? Salah satunya ya SKCK dulu. SKCK tentunya acuannya SKCK dari acuannya SKCK utamanya J. Ya, SKCK kemudian fotokopi KTP, fotokopi SKCK enggak apa-apa, tapi yang legalisir. Fotokopi SKCK legalisir, kemudian fotokopi KTP, kemudian pas foto, misalnya satu surat yang diminta, fotonya 2. Jadi untuk arsip kami 1, yang keluar 1. Terus sama ijazah terakhir. Jadi kemudian, kalau daftarnya online kan tinggal cetak aja permohonan. Surat permohonannya sudah muncul di situ, tinggal cetak. Kemudian nanti untuk verifikasi data berkas fisiknya langsung ke pengadilan, tinggal bayar terus ambil aja. Nah itu tadi untuk persyaratannya nih Pak untuk aplikasi Era Terang. Mungkin kalau alurnya nih boleh dijelaskan seperti apa alur untuk pembuatan surat keterangan melalui aplikasi Era Terang itu seperti apa Pak? Monggo dijelaskan. Oh oke. Untuk alurnya tinggal akses saja di www.eraterang.mahkamahAgung.go.id. Kalau enggak langsung ketik aja di Google Era Terang, nanti langsung muncul. Kemudian kalau belum punya akun langsung daftar akun di situ pakai akun Google langsung Mbak. Jadi nanti tinggal pemohon memasukkan data pemohon, kemudian upload dokumen elektroniknya yang tadi persyaratan. Persyaratannya tadi diupload. Lalu bagaimana Pak? Nanti kemudian disimpan sudah. Oh sudah. Ya. Disimpan lalu sudah. Sudah. Terus kan ada menu untuk cetak permohonannya. Tinggal cetak permohonannya. Nanti dilampirkan di bukti fisiknya langsung untuk ditukarkan surat keterangan yang asli di PN. Oh luar biasa sekali. Nah untuk waktunya nih Pak, apakah lama atau bisa langsung di-download atau bagaimana? Untuk waktunya nggak lama sih Mbak, kalau nggak ngantri. Oh kalau nggak ngantri Misalnya kalau pas saat-saat ini kan misalnya untuk caleg, untuk apa ya, Bawaslu gitu kan, itu kan kayak musiman Mbak, jadi pas saat itu kan banyak jadi ya nggak bisa kalau 1 jam 2 jam. Tergantung antriannya. Tapi kalau cuma antriannya 1, 2 orang, 5 orang kan bisa cepet kan. Iya berarti tergantung sama antriannya Bapak untuk berapa lama pembuatan surat keterangan itu sendiri. Kalau dari berarti nanti langsung ke aplikasi Era Terang itu berbasisnya website berarti Pak? Websitenya, web browsernya masuk itu, langsung website, lalu pendaftaran, lalu mengupload berkas, kemudian diproses, lalu unduh ngaten untuk surat keterangannya di aplikasi Era Terang itu? Enggak, jadi cuma cetak permohonannya saja untuk Mbak. Cetak permohonannya sampai saja. Di permohonannya. Kemudian dibawa ke langsung saja datang ke pengadilan untuk ambil hasilnya. Jadi prosesnya cepat nih kalau untuk yang di website untuk surat permohonannya nih bisa langsung dari website aplikasi Era Terang tadi sudah dijelaskan, untuk alamatnya juga sudah diberikan. Jadi masyarakat Kabupaten Wonogiri untuk surat permohonannya nggak usah untuk datang ke pengadilan negeri atau bagaimana, bisa langsung di aplikasi Era Terang. Jadi luar biasa sekali. Monggo silakan. Kalau pendaftarannya melalui online dengan manual kan ada yang masyarakat awam toh Mbak. Itu juga kami layani. Jadi
misalnya belum datang, belum mendaftar, jadi manual bawa berkas. Nggih. Karena mungkin kesulitan ya SDM-nya mungkin masih bingung atau gimana kan. Kalau datang ke PTSP kami layani juga. Jadi kita bantu untuk input data dan penguploadannya, ditunggu insya Allah jadi. Oke, jadi ini kalau ada masyarakat Wonogiri yang masih bingung untuk pembuatan surat permohonannya melalui aplikasi, bisa langsung datang ke MPP Nyawiji, nggih, Bapak. Asik, menang arisan. Tapi mau diapain ya uangnya? Cering! Buat jajan aja. Jangan, itu boros. Udah, mendingan buat seneng-seneng aja. Mending ditabung aja buat masa depan. Mau seneng sementara, menderita setelahnya? Enggak mau kan? Tabung uang Anda di BPR BKK Wonogiri. Dapat bunga? Iya. Berhadiah? Aman? Tentu saja, karena dijamin oleh LPS. Ada fasilitas jemput bola juga loh. Tabungan Anda langsung dijemput oleh staf kami tanpa Anda perlu datang ke kantor. Ikut nabung dong, Mbak. MPP ya bisa. MPP bisa. Bantu pendaftarannya. Iya, pendaftarannya. Tapi nggih. pengambilannya tetap harus Di kantor pengadilan. nggih. Nggih, luar biasa sekali itu tadi untuk aplikasi Era Terang nih teman-teman. Nah, untuk tadi kan juga dijelaskan ada aplikasi e-card. Itu apa sih Pak aplikasi e-card itu? Mungkin sekalian boleh dijelaskan nih kepada masyarakat sih Bapak. Aplikasi e-court itu untuk pendaftaran perkara juga. Pendaftaran perkara juga. Pendaftaran perkara perdata. Jadi itu untuk pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar itu kalau advokat kan registrasinya di pengadilan tinggi. Jadi kalau dia sudah punya berita acara sumpah, dia anggota advokat, otomatis dia harus punya usernya. Jadi langsung bisa mendaftar. Tapi kalau untuk masyarakat, Nggih. itu nanti sifatnya sama, juga dibantu permohonannya, disiapkan persyaratannya, misalnya perkara permohonan atau gugatan, nanti di surat permohonannya, syaratnya surat permohonannya atau gugatannya, kemudian surat-surat bukti, kemudian soft copy-nya disiapkan. Soft copy-nya. Nggih. Nggih. Nanti dibantu untuk penguploadan datanya dan penginputannya. Misalnya kesulitan, tapi misalnya sekarang kan masyarakat sudah pinter, Mbak. Nggih. Jadi bisa dari rumah pun bisa. Era digital sih. Nanti kontak personnya bisa langsung ke PTSP, dibuatkan akunnya, bisa daftar sendiri. Oh, ngaten. Nah, untuk pembuatannya nih yang paling penting nih ya. Biaya ada biayanya enggak sih Pak untuk pembuatan dari layanan perkara itu tadi, Pak? Kalau layanan surat keterangan PNBP-nya 10.000, Mbak. Itu pun disetorkan ke kas negara. Oke, 10.000 untuk surat permohonan, J. Surat keterangan tidak pernah dipidana atau Oh, tidak pernah adan. pilihnya. 10.000 J untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri nih. Kemudian untuk waktunya berapa lama ya Pak untuk pembuatan layanan perkara melalui e-card itu tadi Kalau bagaimana? ikut kurang dari 1 jam juga sih, Mbak. Kurang dari 1 jam, luar Untuk biasa. pendaftaran saja. J, untuk pendaftaran saja J Bapak. Oke. Nah, tadi kan juga dijelaskan mengenai berpadu. Itu mungkin bisa dijelaskan nih, mumpung kita masih membahas yang digital nih. Ini kok banyakan saya ya sama Pak Polisi ya. Inovasinya dari pengadilan negeri nih. Kalau berpadu itu sebenarnya itu terintegrasi juga. Terintegrasi Jadi juga. dari penyidik terus ke penuntut, kemudian ke pengadilan. Jadi aplikasi berpadu itu belum lama kok, Mbak, baru tahun 2022 ini. Jadi masih dalam pengembangan juga nih. Jadi untuk aplikasi berpadu sebenarnya fiturnya banyak, tapi yang langsung ke masyarakat itu cuma ada 2. Ada 2. Apa aja itu Pak? Boleh dijelaskan Itu nih. permohonan izin besuk tahanan sama permohonan pinjam pakai barang bukti. Oh, J. Jadi ada 2 nih Gun deh Pak untuk
perpadunya dua layanan itu. Karena yang sebenarnya fiturnya ada 13. Wah, fiturnya ada Tapi 13. itu untuk kepolisian dan juga kejaksaan. Oke. Jadi untuk limpah berkas perkara elektronik. Jadi tidak perlu lagi Bapak polisi dan bapak-bapak dari kejaksaan datang ke pengadilan untuk limpah berkas. Oke. Atau kalau dari Pak polisi, dari pihak kepolisian kan ada izin sita, izin geledah dan lain-lain. Itu bisa melewati e-Berpadu. E-Berpadu itu tadi Pak, luar biasa sekali teman-teman. Itu tadi dari Pengadilan Negeri ada Era Terang, ada e-Court, ada e-Berpadu. Luar biasa sekali untuk pelayanan yang ada di Pengadilan Negeri. Kita kembali lagi nih Pak ke Polres Kabupaten Wonogiri. Tadi sudah disebutkan untuk ada pelayanan pembuatan SKCK, perpanjangan SKCK di MPP Nyawiji. Mungkin boleh dijelaskan Pak, siapa saja sih yang wajib membuat SKCK? Mungkin boleh dijelaskan Bapak? Oke. Jadi SKCK itu sebenarnya bukan kewajiban ya. Oh, bukan kewajiban. Tapi yang membutuhkan. Yang membutuhkan. Ya, yang membutuhkan. Jadi SKCK itu dibutuhkan pada mungkin warga masyarakat yang mencari pekerjaan atau mungkin ke luar negeri dalam rangka juga belajar mencari pekerjaan, ataupun juga rekan-rekan dari pelajar mahasiswa yang melanjutkan studi itu juga ada persyaratan untuk ada SKCK itu. Jadi SKCK itu karena di situ artinya adalah surat keterangan catatan kepolisian, ya tentunya kalau yang dulu itu namanya surat keterangan kelakuan baik. Oh, nje. Surat keterangan kelakuan baik itu mungkin tidak ada catatan, mungkin berkaitan dengan di pengadilan negeri tadi. Mungkin pernah ada putusan pengadilan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dan sebagainya. Itu menjadi pertimbangan juga kita dalam pembuatan SKCK. Iya. Terus apa lagi tadi? Jadi tadi yang untuk yang wajib, yang membutuhkan untuk membuat SKCK tadi banyak sekali nje Pak. Nah, untuk syarat-syarat membuat SKCK itu apa saja sih Pak? Mungkin boleh dijelaskan nih kepada masyarakat Wonogiri yang pengen membuat SKCK. Apa saja sih Pak? Boleh dijelaskan. Oke, jadi persyaratan untuk pembuatan SKCK dari kami yang jelas satu tetap itu identitas. Identitas jadi, diri. KTP yang masih berlaku difotokopi, kemudian juga ada di situ disebutkan untuk KK, kartu keluarga, kemudian akte kelahiran atau akte kenal lahir, atau ijazah. Nah, kemudian di situ nanti juga kita masukkan untuk foto. Jadi foto itu sebanyak 2 lembar, ukuran 4x6 dengan background merah. Nah, itu jadi persyaratannya itu. Kemudian nanti silakan bisa datang ke layanan-layanan kami. Kalau untuk SKCK baru memang kita layani di kantor SPKT Polres Wonogiri. Karena di situ nanti ada juga persyaratan lain berkaitan dengan sidik jari. Ya, sidik jari dari reskrim, nanti sidik jari itu karena sidik jari kita itu dari kecil sampai nanti tua atau sampai kita meninggal itu tidak akan berubah. Karena itu sebagai identifikasinya salah satunya ada persyaratan untuk sidik jari. Sidik jari nje Pak. Ya, jadi untuk pembuatannya itu di baru. kantor Polres Wonogiri langsung nje. Ya. Nah, untuk biayanya nih Pak, untuk pembuatan SKCK. Kalau SKCK memang ada namanya biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP-nya. Seperti tadi kalau di pengadilan ada PNBP-nya, kita pun juga ada PNBP-nya atau penerimaan negara bukan pajak. Jadi hasil daripada PNBP itu langsung di-store untuk negara, bukan untuk polisi juga. Jadi untuk negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Itu sebesar Rp30.000. Rp30.000. Tentunya itu bukan untuk polisi Pak, langsung. Bukan. Jadi kalau itu membayar pun nanti ada buktinya boleh membayar langsung, tapi sekarang diarahkan untuk membayar lewat aplikasi juga bisa, dari Oppo, dari Dana, dari langsung transfer BRI yang rekeningnya itu ada rekening negara. Langsung Pak, supaya bisa. Masyarakat juga tidak berprasangka wah ini untuk polisi. Justru nih. kita yang sekarang itu kita sarankan untuk jangan sampai kita di situ ada
transaksi tunai. Ya, transaksi tunai tapi langsung bayar ke bank atau ke aplikasi-aplikasi itu tadi. Dan notabene bahwa aplikasi atau rekening bank itu adalah rekening langsung itu miliknya pemerintah. Miliknya pemerintah. Jadi digarisbawahi itu bukan untuk polisi, Pak, untuk biaya itu sendiri, Jadi, itu mungkin nanti ada prasangka wah ini 30.000 untuk petugasnya, bukan sama sekali. Dan itu ada tanda buktinya. Ada tanda buktinya, kwitansinya ada. Itu. Bahwa itu untuk pemerintah ngaten untuk pemerintah. Pak. Langsung ke pemerintah. Untuk pemerintah. Jadi untuk negara. Untuk negara tentunya sih, Pak. Ya, pemerintah kan bisa pemerintah daerah, jangan sampai nanti salah juga. Itu untuk negara. Untuk negara. Kembali kepada negara. Jadi memang seperti yang tadi PNBP dari kejaksaan, dari pengadilan, dari kepolisian itu memang untuk negara. Jadi untuk negara ya nanti kembalinya mungkin ke masyarakat lagi. Seperti itu. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi untuk berapa biaya untuk pembuatan SKCK nih, teman-teman. Kalau untuk waktu pembuatannya nih, Pak, berapa lama nih? Pembuatan ini dan aku itu bahwa persyaratannya sudah lengkap. Itu enggak sampai 5 menit sudah jadi tuh. Wah. Jadi entry data, begitu entry di print ya mungkin 5 sampai 10 menit sudah jadi. Sudah jadi. Persyaratannya komplit langsung lengkap. jadi 5 menit. Iya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin ada yang ditambahkan untuk pembuatan SKCK, Bapak? Ini secara umum tidak ada untuk yang SKCK, namun demikian kalau dari pengadilan tadi ada namanya inovasi atau aplikasi yang dimunculkan dari kepolisian pun juga ada. Kita namanya aplikasi Yanpadu. Itu mungkin sekalian kami sosialisasi dengan masyarakat Wonogiri. Boleh Bapak, biar masyarakat juga tahu nih, monggo silahkan. Jadi aplikasi Yanpadu itu singkatan dari pelayanan cepat terpadu. Pelayanan cepat terpadu. Nah, itu bisa kita akses melalui Play Store, langsung ketik Yanpadu Polres Wonogiri. Nanti akan muncul itu seperti tanda apa ya itu kalau wayang itu yang ya tanda seperti gunungan wayang. Mungkin kami bisa anukan di sini aja nih, bisa tunjukkan aplikasi Yanpadu. Jadi nanti dari Play Store kemudian muncul nanti ikon ya, pelayanan Yanpadu seperti ini ya. Lambangnya, logonya seperti ini. Untuk logo aplikasinya Pak. Logo aplikasinya ini kecil ya, kecil yang ini. Nanti boleh kita tampilkan nih, Pak. Ya. Silakan di download, kemudian nanti di situ kita daftar, tentunya seperti aplikasi-aplikasi lain. Daftar berupa identitas, jadi ada nama, tempat tanggal lahir, kemudian NIK, kemudian nanti ada juga permintaan untuk KTP, karena kita harus wajib KTP difoto, kemudian nanti setelah itu diupload. Nah nanti kita verifikasi di sentra pelayan kepolisian sana. Setelah verifikasi nanti aktif, silahkan. Nah, pelayan bentuknya banyak fitur yang di Yanpadu juga. Boleh di-spill nih Pak, apa aja nih Pak fitur-fiturnya? Fitur-fiturnya banyak, sebenarnya banyak, di sini banyak ya. Jadi yang pertama di Yanpadu itu ada namanya tombol darurat. Tombol darurat kalau kita istilahkan adalah panic button. Panic button kalau masyarakat sudah download itu Yanpadu, kemudian kalau misalnya masyarakat itu sekarang kan rata-rata menggunakan HP. Tentunya. Di suatu tempat atau di suatu daerah mengalami permasalahan atau mungkin dalam keadaan darurat harus segera ditindaklanjuti oleh kepolisian, bisa mencet tombol pelayanan atau Yanpadu itu tombol panic button. Itu nanti di sana akan berbunyi, bunyinya itu seperti alarm itu. Luar biasa. Nah, itu nanti akan muncul nomor telepon yang bersangkutan, langsung kita telepon dari ruang monitoring center itu. Nah, setelah ditelepon mungkin apa yang menjadi permasalahan, langsung kita melalui ini juga ada fungsinya, ini namanya HT. Langsung kita panggil posisi rekan-rekan kita kepolisian yang terdekat di situ. Misalnya di wilayah kota, mungkin polsek kota atau di pos-pos yang berada di sekitar kota, segera nanti ke tempat
yang bersangkutan. Langsung itu. meluncur nje, Ya, Pak, dengan menangani titik koordinat nanti ada juga titik koordinatnya di situ ada di layar monitoring center itu. Ya, kemudian layanan lain fiturnya itu ada banyak, ada juga SKCK online, ada SKTLK online, ada kucing klinik online, misalnya mau mendaftar untuk latihan. Sekarang kan modelnya pelatihan SIM, pelatihan pembuatan SIM itu ada ujian-ujian itu, silahkan datang ke sana untuk praktek. Jadi di situ nanti akan dilatih supaya dalam pembuatan SIM juga tidak ada kendala. Itu nanti namanya kucing klinik ya, kucing klinik gitu. Kalau berkaitan dengan SKTLK kami bisa mendaftar online sini. Jadi masyarakat nanti bisa direncanakan untuk datang ke kantor polisinya. Jadi setelah mendaftar online apa yang menjadi objek yang hilang misalnya SKTLK ya, SKTLK itu kan di situ misalnya masyarakat kehilangan KTP, misalnya langsung nanti disebutkan di sini, saya kehilangan KTP, identitas saya ini, fotokopi KTP-nya ini, dan nanti sampai di sana tinggal ngambil aja, dan waktunya nanti bisa ditentukan lewat aplikasi ini. Misalnya saya bisanya jam 12 sampai jam 13. Nah, nanti di situ ya kita kerjakan misalnya pendaftarannya pagi, siang itu sudah di sana tinggal ngambil surat keterangan kehilangannya itu. Jadi masyarakat tidak perlu nunggu di situ, begitu sampai di sana sudah kita buatkan, tinggal nanti persyaratannya juga diserahkan di situ. Sampai situ ngambil tidak sampai 1 menit kan sudah kembali lagi. Tinggal ambil aja, Iya, Pak. tinggal ngambil saja di sana. Ya, termasuk juga SKCK online, pendaftaran online, nanti bukti-bukti pendaftaran di bawah sana. Setelah di sana dikerjakan, ya tidak membutuhkan waktu lama. Masyarakat di situ langsung dilayani, selesai kembali. Oke, luar biasa sekali nih pelayanannya ada di Yanpadu. Nah, jadi semua sudah terintegrasi digital. Betul, tentunya aja Pak, iya. di era digital ini masyarakat nggak perlu kemana-mana, Iya. hemat waktu, hemat tenaga, dan juga tinggal ambil aja nih kalau sudah jadi. Luar Terus biasa satu lagi. sekali. Apa nih Pak? Boleh, silakan. Ada call center juga kita. Ada call center. Call center itu kalau di kepolisian itu 110. Jadi masyarakat silahkan monggo. Tadi kalau ada permasalahan, ada yang mau disampaikan, mungkin keluhan atau laporan atau mungkin sesuatu peristiwa yang perlu disampaikan melalui telepon 110. 110. Ya, 110 dan itu gratis, tidak dipungut pulsa atau biaya pulsa. Jadi itu gratis. Siapapun bisa langsung pencet 110, nanti kita akan terima di situ. Ya, mungkin melaporkan, mungkin di sini ada kecelakaan lalu lintas, atau mungkin di sana ada kebakaran, di sana mungkin ada pencurian dan sebagainya, langsung dengan cepat 110 langsung kita tindak lanjuti. Karena operatornya sudah siap di situ untuk layanan 110, call center 110. Call center 110. Ya. Untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri yang mungkin sedang mengalami permasalahan atau darurat nih, langsung pencet saja 110, langsung terhubung dengan Polres Betul Wonogiri. sekali. Luar biasa sekali dari Pengadilan Negeri dan juga Polres Kabupaten Wonogiri. Nah, selanjutnya nih, apakah terdapat inovasi layanan yang terintegrasi nih antara Polres Kabupaten Wonogiri dengan Pengadilan Negeri? Mungkin boleh dijelaskan? Monggo, silakan. Untuk yang terintegrasi, tadi saya sudah sebutkan Mbak, itu aplikasi e-Berpadu Berpadu itu tadi nggih, Bapak. terintegrasi. Kemudian kami juga mau menambahkan kalau Iya, boleh. monggo, silakan. Nitip informasi ya Pak ya. Iya, silakan, monggo. Kami juga punya inovasi untuk yang berbasis Android kayak. Basis Android. Jadi kita dari pengadilan punya aplikasi Si Baper, Mbak. Si Baper. Tampilannya Apa itu? seperti ini juga bisa di-download di Play Store, Google Play Store. Jadi ini di sini isinya sistem informasi bagian perkara. Jadi Bagian Pengadilan Negeri Wonogiri juga ada informasinya semua di situ. Jadi dari kepaniteraan pidana, kemudian kepaniteraan perdata, kemudian kepaniteraan hukum, untuk layanannya semua di situ, dan untuk persyaratan, kemudian alur prosesnya semua ada di situ. Misalnya terkait dengan ekor tadi, Mbak ya. Ekor. Jadi di situ ada misalnya aplikasi ekornya di sini ada, kemudian persyaratannya untuk pendaftaran perkara, misalnya permohonan, gugatan sederhana, itu persyaratannya ada, kemudian contoh-contoh
surat permohonan, surat gugatannya ada, kemudian biayanya, tafsir biayanya. Kalau daftar online melalui e-court kan langsung muncul Mbak, kayak jual beli online itu loh, Mbak. Langsung jual Jadi beli. biar masyarakat itu lebih mudah juga. Jadi misalnya daftar, terus nanti muncul tafsiran panjar biayanya, kemudian dibayar melalui online transfer juga. Jadi untuk di e-court itu semuanya dari pendaftaran, kemudian pembayaran biaya panjar, kemudian pemanggilan pihak itu melalui online juga. Kemudian dikembangkan lagi e-litigasi. Jadi itu persidangan elektronik. Jadi misalnya pakai kuasa hukum, advokat bisa e-litigasi. Jadi tidak perlu datang ke pengadilan, cukup akses di e-court saja. Nanti di situ serasa di meja hijau, Mbak. Wah, serasa di Jadi, meja hijau. Nanti prosesnya di situ, jawabnya di situ, terus nanti putusannya juga di-download di situ. Sudah terintegrasi semuanya, proses alurnya juga sudah, Nji. Itu untuk perkara perdata. Perkara perdata. Kemudian kembali ke Sibaper ya, Mbak ya. Nji, monggo silakan. Jadi untuk layanan kepaniteraan hukum, salah satunya untuk yang ke masyarakat, yaitu tadi penerbitan surat keterangan elektronik. Nji. Jadi di situ juga ada persyaratannya. Di sini ada persyaratannya, kemudian linknya, link era terangnya, Link era terang. ya, tinggal diklik aja. Jadi sudah terintegrasi di Sibaper itu tadi, Nji. Baper, Luar bukan biasa. baper beneran loh, Mbak. Tapi aplikasi sistem informasi bagian perkara. Iya, luar biasa. Sibaper dan juga Yan Padu. Luar biasa sekali. Nah, itu tadi inovasi dan juga layanan-layanan yang ada di Polres Kabupaten Wonogiri dan juga yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri. Teman-teman nih, masyarakat Kabupaten Wonogiri tentu juga sudah bisa menyimpulkan bahwa semuanya ini sudah terintegrasi digital. Masyarakat sudah dari rumah sambil rebahan bisa upload datanya, nanti tinggal ambil. Luar biasa sekali. Nah, kita sudah di penghujung acara nih Bapak. Untuk itu kita boleh minta harapannya nih. Harapan dari Polres Kabupaten Wonogiri dan juga Pengadilan Negeri untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri ini seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, monggo silahkan. Monggo dari Bapak dulu, enggak apa-apa. Oke, ya. Kayak gitu harapan Polres Wonogiri kepada masyarakat atau seluruh masyarakat warga Wonogiri. Ya, kita saat ini kita sudah menghadapi masa-masa tahapan pemilu. Ya, tentunya ada bendera-bendera, ada hitam, kuning, coklat dan sebagainya. Kita tetap bersatu. Kita membangun Wonogiri, kemudian membangun Indonesia supaya lebih baik, kemudian tetap menjaga situasi yang kondusif, jangan sampai berpecah, ya. Harapannya itu pokoknya setiap saat kita selalu mengutamakan keamanan, ketertiban masyarakat, kemudian kondisivitas di wilayah masing-masing dengan cara kita selalu berbuat baik, kemudian selalu menjaga lingkungan kita sendiri. Jadilah polisi terhadap diri sendiri maupun pada lingkungan. Karena kalau polisi kita menjaga 1 kali 24 jam, padahal petugas polisi itu tidak banyak di Wonogiri, mungkin perbandingannya masih sangat jauh. Kalau idealnya itu satu polisi mungkin 100 orang, nah kita Wonogiri masih satu polisi mungkin sampai 700 sampai 400 orang. Oleh karena itu jadilah polisi terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan keluarga maupun lingkungan lain supaya kita tetap dalam keadaan aman dan kondusif. Dan itu harapan kita semua, Wonogiri tetap aman situasinya, kemudian tidak terjadi perpecahan di Wonogiri, Wonogiri menjadi lebih sejahtera. Harapannya bahwa sesuai dengan kebijakan dari Bapak Bupati Go Nyawiji, sesarangan bangun Wonogiri. Demikian dari Polres Wonogiri. Terima kasih. Sami-sami Bapak. Monggo dari Pengadilan Negeri untuk harapannya nih untuk masyarakat. Seperti apa? Monggo. Harapannya ya semoga dengan adanya MPP dan
digitalisasi informasi ya Pak ya. Kita baik dari Polres maupun dari Pengadilan Negeri Wonogiri, semoga kedepannya masyarakat lebih mudah. Jadi untuk akses informasi, memperoleh layanan baik dari kepolisian maupun dari pengadilan negeri itu lebih mudah, sehingga masyarakat jadi nggak takut lagi ya Pak ya. Betul. Jadi jangan kayak yang Bapak sebutkan tadi, ke Polres ataupun ke pengadilan itu nggak usah takut lah. Kita Nggak usah sudah takut. sekarang kita sudah berbenah untuk memperbaiki layanan. Untuk kami dari Pengadilan Negeri Wonogiri, harapannya ke depannya, karena sekarang sudah eranya digital, jadi dengan adanya MPP dan juga digitalisasi informasi layanan baik dari kepolisian dan juga dari pengadilan, semoga masyarakat ke depannya lebih mudah dalam mendapatkan layanan dari pengadilan ataupun dari Polres Wonogiri. Demikian dari kami Pengadilan Negeri Wonogiri. Terima kasih. Luar biasa sekali, itulah harapan-harapannya dari Polres Wonogiri dan juga dari pengadilan untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri. Tentunya pelayanan-pelayanan itu tadi ditujukan untuk masyarakat supaya lebih maju, mandiri dan juga sejahtera, Bapak. Nah, kita sudah di penghujung acara nih teman-teman masyarakat Kabupaten Wonogiri. Sebelum kita tutup, kita ada yel-yel nih Pak. Jadi nanti kalau saya mengatakan Go Nyawiji, kita bersama-sama menyerukan Sesarengan Bangun Wonogiri. Nah, masyarakat Kabupaten Wonogiri yang menonton juga boleh ikutan nih. Jadi kalau nanti saya mengatakan Go Nyawiji, kita bersama-sama menyerukan Sesarengan Bangun Wonogiri. Ingatan Bapak Go Nyawiji, Sesarengan Bangun Wonogiri. Oke, luar biasa sekali narasumber kita hari ini nih teman-teman, dari Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri dan juga dari Polres Kabupaten Wonogiri. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak di podcast episode kali ini. Nah, masyarakat Kabupaten Wonogiri, itulah podcast Nyawiji episode kali ini yang menghadirkan narasumber dari Pengadilan Negeri Kabupaten Wonogiri dan juga Polres Wonogiri. Tentunya podcast Nyawiji ini merupakan kolaborasi dari PT BPR BKK Kabupaten Wonogiri dan juga MPP Nyawiji. Sekian podcast kali ini, saya Anggi Munditawangi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.